Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, hari ini aku mencoba untuk menceritakan kisah seorang wali Allah yang berguru kepada orang gila. Ada seorang wali Allah yang sudah sangat terkenal kesufiannya, yang bernama Syekh Junaid al-Baghdadi. Dia adalah seorang sufi terkemuka. Pada suatu waktu, beliau keluar dari kota Baghdad bersama dengan beberapa muridnya. Syekh Junaid al-Baghdadi bertanya tentang Bahlul. Muridnya menjawab, "Ia adalah orang gila, guru." Lalu mereka bertanya kepada Syekh, "Apa yang guru perlukan darinya?" "Carilah dia. Aku ada perlu dengannya," kata Syekh Junaid. Murid-muridnya lalu mencari Bahlul dan bertemu dengannya di gurun. Mereka lalu mengantarkan Syekh Junaid al-Baghdadi kepadanya. Ketika Syekh Junaid mendekati Bahlul, beliau melihat Bahlul sedang gelisah sambil menyandarkan kepalanya ke tembok. Syekh Junaid kemudian menyapanya. Bahlul menjawab dan bertanya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" "Nah, aku adalah Junaid al-Baghdadi." "Apakah engkau Abul Qasim?" tanya si Bahlul. "Iya," jawab Syekh Junaid. "Apakah engkau Syekh Baghdadi yang memberikan petunjuk rohani kepada orang-orang itu?" tanya si Bahlul lagi. "Alhamdulillah iya," jawab Syekh Junaid. "Lalu, apakah engkau tahu bagaimana cara makan?" tanya si Bahlul. Syekh Junaid lalu menjawab, "Aku mengucap bismillah. Aku makan yang ada di hadapanku. Aku menggigitnya sedikit, meletakkannya di sisi kanan dalam mulutku, dan perlahan aku mengunyahnya. Aku tidak menatap suapan berikutnya. Aku mengingat Allah sambil makan. Apapun yang aku makan, aku ucapkan Alhamdulillah. Lalu aku cuci tanganku sebelum dan sesudah makan." Bahlul lalu berdiri, mengibaskan pakaiannya dan berkata, "Kau ingin menjadi guru rohani di dunia, tapi kau bahkan tidak tahu bagaimana cara makan." Sambil berkata demikian, ia kemudian berjalan pergi. Murid Syekh kemudian berkata, "Wahai Syekh, demi Allah, dia itu adalah orang gila." Syekh Junaid berkata, "Ya, dia adalah orang gila yang cerdas dan bijak. Dengarkan kebenaran darinya." Bahlul mendekati sebuah bangunan yang telah ditinggalkan, lalu dia duduk di situ. Lalu Syekh Junaid pun datang mendekatinya. Bahlul kemudian bertanya, "Siapa engkau ini?" "Saya Baghdadi yang tidak tahu bagaimana cara makan," jawab Syekh Junaid. "Engkau tidak tahu bagaimana cara makan, tapi tahukah engkau bagaimana cara berbicara?" tanya si Bahlul. Iya, saya tahu.
jawab Syekh Junaid. Bagaimana cara berbicara? Ayo katakan padaku, kata si Bahlul. Syekh Junaid kemudian menjawab, aku berbicara tidak kurang, tidak lebih, dan apa adanya. Aku tidak terlalu banyak bicara. Aku berbicara agar pendengar dapat mengerti. Aku mengajak orang-orang kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak berbicara terlalu banyak agar orang tidak menjadi bosan. Aku memberikan perhatian atas kedalaman sebuah pengetahuan zahir dan batin. Kemudian Syekh Junaid menggambarkan apa-apa saja yang berhubungan dengan sikap dan akhlak. Lalu Bahlul berkata, lupakan tentang makan, karena kau pun tidak tahu bagaimana cara berbicara. Bagaimana kamu ini? Lalu Bahlul pun berdiri mengibaskan pakaiannya dan berjalan pergi. Murid-murid Syekh berkata, wahai Syekh, Syekh lihat, dia itu adalah orang gila. Apa yang engkau harapkan dari orang gila? Syekh Junaid pun menjawab, ada sesuatu yang aku perlu darinya. Kalian tidak tahu itu. Lalu Syekh Junaid pun mengejar Bahlul lagi hingga mendekatinya. Bahlul lalu bertanya, apa yang kau inginkan dariku? Kau yang tidak tahu cara makan dan cara bicara. Apakah kau tahu bagaimana caranya tidur? Iya, aku tahu, jawab Syekh Junaid. Bagaimana caramu tidur? Tanya si Bahlul. Syekh Junaid pun menjawab, ketika aku selesai sholat Isya dan membaca doa, aku mengenakan pakaian tidurku. Kemudian Syekh menceritakan cara-cara tidur sebagaimana yang lazim dikemukakan oleh para ahli agama. Ternyata kau juga tidak tahu bagaimana caranya tidur, kata Bahlul seraya ingin bangkit dari duduknya. Tapi Syekh Junaid menahan pakaiannya dan berkata, wahai Bahlul, aku tidak tahu, demi Allah aku tidak tahu, tolonglah ajarkan aku. Lalu Bahlul pun berkata, sebelumnya engkau mengaku bahwa dirimu berpengetahuan dan berkata bahwa engkau tahu, maka aku menghindarimu. Sekarang, setelah engkau mengakui bahwa dirimu kurang berpengetahuan, maka aku akan mengajarkannya padamu. Ketahuilah, apapun yang telah engkau gambarkan itu adalah permasalahan, bukan yang utama. Kebenaran yang ada di belakang memakan makanan adalah bahwa kau memakan makanan yang halal. Jika engkau makan yang haram dengan cara seperti yang kau terangkan tadi, dengan 100 sikap pun tidak akan bermanfaat bagimu, melainkan akan menyebabkan hatimu hitam. Semoga Allah memberimu pahala yang besar, kata Syekh Junaid. Bahlul lalu melanjutkannya. Hati harus bersih dan mengandung niat baik sebelum kau mulai berbicara. Percakapanmu haruslah menyenangkan Allah. Jika itu untuk duniawi dan pekerjaan yang sia-sia, maka apapun yang kau nyatakan akan menjadi malapetaka bagimu. Itulah mengapa diam adalah yang terbaik. Diam itu emas. Dan apapun yang kau katakan tentang tidur, itu juga tidak bernilai. Tidak ada utamanya.
Kebenaran darinya adalah hatimu harus terbebas dari permusuhan, kecemburuan, dan kebencian. Hatimu tidak boleh tamak akan dunia atau kekayaan di dalamnya. Dan ingatlah Allah ketika akan tidur. Syekh Junaid kemudian mencium tangan Bahlul dan berdoa untuknya. Masya Allah. Dari kisah di atas, janganlah kamu memandang hina pada sesiapapun, walaupun orang gila. Janganlah menganggap diri kita lebih baik dan hebat daripada orang lain. Makanlah makanan yang halal. Maafkanlah orang sebelum tidur. Berbicaralah kepada Allah jika tidak diam adalah lebih baik bagimu. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.